Pernah bayangin gak? Ada ondel-ondel naik sepeda ngebut di jalan, lalu nabrak polisi tidur, malah giginya copot? Tapi, tunggu dulu. Maksudnya polisi tidur itu siapa ya? Polisi kok tidur di jalan sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Sebelum lanjut, yuk bantu support channel ini dengan cara klik like, tulis komentar, dan jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan cerita lucu dan gokil lainnya bareng ondel-ondel. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kisah kali ini membawa tawa sekaligus pelajaran buat kita semua. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kita nikmat tawa dan bahagia, serta kesempatan untuk saling mengingatkan dalam kebaikan lewat cerita. Yuk, tulis sholawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya di kolom komentar. Satu sholawat dari kalian bisa jadi pembuka rezeki luar biasa. Jangan lupa juga untuk tetap bertakwa dalam kehidupan sehari-hari ya, karena takwa itu kunci segala kebaikan. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 286, La yukalifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Jadi, kalau jatuh dari sepeda gara-gara polisi tidur, sabar aja, itu pelajaran lucu dari Allah. Wajah tersenyum dengan mulut terbuka dan mata bahagia. Tulis juga di kolom komentar, kalian nonton dari mana nih? Siapa tahu kita bisa sapa-sapaan daerah juga. Tonton video ini sampai selesai ya, karena di bagian deskripsi ada satu pertanyaan seru. Kalau kamu jawab dengan benar di komentar, akan dapat hadiah spesial yang diumumkan di akhir video. Wah, penasaran kan? Pada suatu pagi yang cerah, matahari baru saja menyembul dari balik gedung-gedung tinggi di pinggiran kota. Burung-burung bernyanyi dengan riang, dan udara pagi yang segar menyelimuti perkampungan Betawi yang penuh warna. Di sudut kampung itu, terlihat sesosok ondel-ondel kecil dengan tubuh mungil dan wajah merah yang mencolok. Namanya Cimug. Ia bukan ondel-ondel biasa. Cimug punya rasa penasaran yang tinggi dan suka bertanya tentang hal-hal yang tidak biasa. Hari itu, Cimug sedang sangat semangat karena akhirnya dia berhasil memperbaiki sepedanya sendiri yang sebelumnya bannya bocor kena paku. Dengan bangga, ia mengayuh sepedanya keliling kompleks. Cit cit cit. Suara rantai sepedanya berderit, tapi Cimug tak peduli. Ia hanya fokus menikmati semilir angin pagi yang menyapu wajahnya. Rambut palsunya yang dari ijuk itu bahkan ikut berkibar-kibar seperti bendera. Baju Betawi warna kuning dan kain merah yang biasa dikenakan juga ikut melambai-lambai. Terlihat lucu sekali. Ia berkeliling sambil menyapa ibu-ibu yang sedang menyapu halaman, bapak-bapak yang sedang mencuci motor, dan anak-anak kecil yang main layangan di tanah lapang. Ketika sampai di ujung jalan kompleks, Cimug mendengar suara seseorang dari kejauhan. Hati-hati, Mug. Di depan ada polisi tidur. Teriak Pak Samin, satpam komplek yang sedang duduk santai sambil menyeruput kopi. Wajah Cimug langsung berubah tegang. Polisi tidur? Pikirnya dalam hati. Matanya membesar, tubuhnya sedikit bergetar, dan dia langsung menurunkan kecepatan sepedanya. Ia menoleh ke kiri dan ke kanan. Mana? Mana polisinya? Masa ada polisi beneran tidur di tengah jalan? Emangnya dia gak takut ketabrak? Cimug mulai membayangkan adegan-adegan aneh di kepalanya. Bayangan itu semakin jelas. Seorang polisi berseragam lengkap, tidur telungkup di atas aspal, tangannya dijadikan bantal, dan topinya jatuh di sebelahnya. Ada dengkuran, krok-krok, yang keluar dari mulut sang polisi. Di sekitar polisi itu, lalu lintas tetap berjalan seperti biasa. Mobil-mobil lewat pelan-pelan agar tidak membangunkan sang polisi yang tidur nyenyak. Motor-motor pun berusaha menghindar. Bahkan ada ojek online yang berhenti dan menyalakan lampu hazard. Lalu bisik-bisik ke penumpangnya, pelan-pelan ya Bu, ada polisi tidur. Jangan sampai bikin dia bangun, nanti kita ditilang. Ya Allah, kasihan amat itu polisi, sampai tidur di jalan, gumam Cimug. Ia berhenti sejenak, menatap aspal dengan hati-hati, berharap tak menabrak polisi yang lagi ngorok. Tapi, loh, kok gak ada siapa-siapa? Di tengah jalan hanya ada gundukan kecil yang melengkung rapi seperti bukit mini dari aspal. Ia bingung. Lah, katanya polisi tidur. Mana polisinya? Kebingungannya bertambah saat seorang ibu-ibu lewat sambil tertawa kecil, melihat ekspresi Cimug yang tegang. Cimug, itu loh, maksudnya, polisi tidur,
Itu jalan yang digundukin, buat ngingetin orang supaya gak ngebut. Tapi Cimug gak bisa langsung percaya. Tapi kan kata Pak Samin tadi ada polisi tidur, bukan aspal tidur. Bantahnya polos. Ibu itu hanya tersenyum dan melanjutkan perjalanannya sambil geleng-geleng kepala. Cimug masih belum puas. Ia turun dari sepeda, lalu berjalan pelan-pelan mendekati gundukan itu. Ia jongkok dan menyentuh aspalnya. Dingin, keras, gak ada napas, gak ada topi polisi, gak ada bantal. Kayaknya ini bukan polisi deh. Tapi ini bentuknya aneh juga, ngapain sih jalan dibikin benjol gini? Pikirnya. Ia berdiri lagi dan mulai menyelidiki. Ia putar-putar di sekitar lokasi, mengira-ngira, mungkin ini jebakan. Mungkin ini trik. Mungkin polisinya pakai jubah gaib kayak ninja. Cimug terus berfantasi, membayangkan adegan seperti di film-film. Polisi yang bisa berubah jadi aspal. Atau polisi yang nyamar jadi jalan demi menangkap pengendara yang ngebut. Ia bahkan sempat menengok ke semak-semak, khawatir ada polisi lain yang ngumpet bawa kamera speed gun. Waduh, jangan-jangan ini kayak misi rahasia. Aku jangan ngebut deh, bahaya. Akhirnya, Cimug memutuskan untuk mengayuh sepedanya pelan-pelan sambil tetap menatap si polisi tidur dengan penuh curiga. Ia lewat dengan sangat hati-hati, seolah-olah itu jebakan Batman. Wajahnya tegang, matanya terfokus pada gundukan aspal, dan keringat dingin mengucur dari keningnya. Kalau ini jebakan, aku siap loncat, katanya dalam hati. Tapi setelah berhasil melewati gundukan itu, tidak terjadi apa-apa. Tidak ada polisi bangun. Tidak ada yang menilang. Tidak ada alarm. Tidak ada kamera tersembunyi. Hanya ketenangan dan keheningan. Cimug menoleh ke belakang, menatap gundukan itu lagi. Apa iya, itu maksudnya polisi tidur? Ia masih tidak percaya. Tapi karena tidak menemukan polisi beneran, akhirnya ia melanjutkan perjalanan dengan kepala penuh tanda tanya. Sepanjang perjalanan, ia terus mikir. Kalau itu polisi tidur, berarti nanti ada tentara tidur juga dong? Dokter tidur? Guru tidur di kelas? Sampai akhirnya ia melihat sebuah mobil lewat pelan dan melambat saat mendekati gundukan. Oh, jadi itu memang buat nyegat kendaraan ya? Perlahan-lahan pemahaman Cimug mulai terbentuk. Tapi ia belum bisa menyimpulkan 100% karena, dalam hatinya, ia masih yakin kalau polisi bisa aja tidur di mana aja. Termasuk di tengah jalan. Dunia ini penuh misteri. Ia pun sampai di rumah dengan pikiran yang masih berputar-putar. Begitu sampai di teras rumah, ia langsung duduk sambil selonjoran, minum teh manis, dan masih kepikiran. Besok aku mau tanya ayah deh, bener gak sih itu yang disebut polisi tidur? Keesokan paginya, suasana kampung Betawi kembali ramai seperti biasa. Anak-anak bermain, ibu-ibu berjualan sayur, dan suara ayam masih bersahut-sahutan dari kandang belakang rumah warga. Cimug, si ondel-ondel kecil yang penuh rasa penasaran, sudah bangun lebih pagi dari biasanya. Ia langsung menuju ke garasi belakang rumah, mengecek sepedanya dengan semangat tinggi. Hari ini aku harus lebih hebat. Gak boleh kalah sama polisi tidur. Katanya dengan penuh percaya diri sambil mengetatkan mur baut roda sepeda pakai tangan kosong ala superhero. Setelah sarapan lontong sayur buatan ibunya dan minum teh manis hangat, Cimug melompat ke atas sepedanya. Ayo Mug. Hari ini gak boleh ada insiden detektif-detektifan lagi. Pokoknya aku harus buktiin kalau bisa ngelewatin polisi tidur dengan mulus. Katanya dengan semangat sambil menyetel posisi duduk di jok sepeda. Tapi, tanpa ia sadari, ada satu hal yang sangat penting yang ia lupakan. Rem belakang sepedanya udah mulai aus, dan dia gak ngecek kondisi rem sama sekali. Dengan kecepatan tinggi, ia melesat dari gang sempit rumahnya, menyusuri tikungan kampung, melewati warung ucok, menyapa tukang gorengan sambil melambaikan tangan, "Bang, nanti beli tahu isi ya." Dan terus ngebut menuju ke arah tempat polisi tidur berada. Tapi karena terlalu fokus menunjukkan kehebatan, Cimug mulai kehilangan kendali atas sepedanya. Wajahnya serius. Tangannya menggenggam erat stang. Kakinya mengayuh sekuat tenaga. Semuanya berjalan sangat cepat. Namun, di tengah laju yang tinggi itu, tiba-tiba duk-duk-duk roda depan mulai goyah. Aspal mulai terlihat bergelombang. Dan, bruuk. Sepeda menghantam polisi tidur dengan kecepatan tinggi.
Badan Cimug mental ke depan kayak peluru. Kedua tangannya lepas dari stang. Kakinya lepas dari pedal. Badannya melayang seperti superhero di udara. Namun bukan dengan gaya elegan, melainkan lebih mirip kain jemuran yang diterbangkan angin. Dengan dramatis, tubuh kecilnya menuki ke depan, lalu mendarat keras ke tanah. Duuk! Suara benturan tubuhnya dan aspal terdengar cukup keras, diiringi efek suara tawa anak-anak yang menonton dari kejauhan. Topeng ondel-ondelnya miring, ijuk kepalanya acak-acakan, dan yang paling parah, satu giginya copot. Gigi depan bagian kanan, yang biasanya jadi andalan buat senyum manis, sekarang hilang entah kemana. Anak-anak di sekitar langsung datang menghampiri. Mug! Kamu gak apa-apa? Teriak Tati, teman sepermainannya. Cimug bangun perlahan, duduk di atas aspal, mengusap mulutnya yang berdarah sedikit, lalu teriak, gigiku copot. Sambil menunjuk ke langit seolah giginya terbang ke surga. Suasana yang tadinya serius langsung pecah jadi tawa. Wahahaha, Mug jadi ompong. Teriak Deden sambil tertawa guling-guling. Tapi Cimug gak ikut ketawa. Dia meraba mulutnya, merasakan ada lubang kosong, dan wajahnya berubah jadi cemberut seketika. Dengan kondisi ompong, Cimug menyeret sepedanya pulang pelan-pelan. Langkahnya lesu, napasnya ngos-ngosan, dan hatinya penuh luka. Bukan cuma luka fisik, tapi juga luka harga diri. Sepanjang jalan, ia disoraki anak-anak lain. Woi, ompong terbang. Ompong terbang. Dan itu makin membuatnya menunduk dalam-dalam. Sesampainya di rumah, dia langsung masuk dan melempar sepedanya ke samping. Ibunya yang sedang mencuci piring di dapur langsung kaget. Mug, kok kamu pucat begitu? Cimug duduk di lantai dapur sambil menunjuk mulutnya. Mak, gigi Mug copot gara-gara polisi tidur. Katanya pelan sambil meneteskan air mata. Ibunya kaget, ya Allah, kamu nabrak polisi beneran? Cimug langsung menggeleng. Enggak mak, polisi tidurnya itu aspal benjol itu. Mug ngebut terus gak lihat. Mug terbang. Ibunya langsung paham dan mencoba menahan tawa. Makanya kan udah sering dibilangin, naik sepeda jangan ngebut, nanti kena polisi tidur. Sekarang percayakan? Tak lama kemudian, ayah Cimug pulang dari kerja bakti di masjid. Begitu masuk rumah, langsung disambut teriakan Cimug. Yah, Mug copot gigi karena polisi tidur. Ayahnya kaget, loh, polisi siapa yang bikin kamu copot gigi? Cimug berdiri sambil menunjuk bibirnya, yang kayak gunung kecil di jalan itu loh yah. Ayahnya tertawa, lalu duduk dan menjelaskan, Cimug itu tuh namanya gundukan penghambat kendaraan. Tujuannya biar orang gak ngebut di jalan kampung. Tapi memang, orang kampung kita udah dari dulu sebutnya, polisi tidur. Bukan karena ada polisi beneran yang tidur, tapi karena tugasnya mirip-mirip polisi, buat mengatur kecepatan. Cimug terdiam sejenak, lalu berkata, berarti Mug nabrak petugas dong ya, walau dia lagi tidur. Ayah dan ibunya tertawa bersamaan. Ya nggak gitu juga Mug, kata ibunya. Tapi itu memang jadi pelajaran biar kamu gak ngebut-ngebut lagi. Kalau di jalan, lihat kondisi sekitar. Apalagi kalau udah tahu di daerah situ ada polisi tidur, kamu harus rem pelan-pelan. Jangan asal ngebut. Cimug mengangguk dengan wajah sedih. Tapi gigi Mug hilang, keluhnya sambil menunjuk lubang ompong di mulutnya. Ibunya mengelus kepala Cimug. Tenang aja, nanti tumbuh lagi. Kan kamu masih anak-anak. Tapi Cimug menjawab, tapi mak, nanti kalau senyum kayak jagung yang hilang bijinya satu, semua yang mendengar langsung tertawa keras. Suasana rumah berubah jadi ceria lagi. Sejak hari itu, Cimug jadi bahan candaan anak-anak kampung. Tapi di balik itu, ia jadi lebih berhati-hati setiap kali naik sepeda. Ia mulai pelan-pelan saat lewat jalan kampung, dan kalau lihat ada benjolan di jalan, ia akan teriak dulu, maaf pak polisi tidur, Mug lewat dulu ya. Setelah insiden copot gigi akibat nabrak polisi tidur, Cimug benar-benar berubah. Dia jadi lebih kalem, gak ngebut lagi, dan tiap kali naik sepeda pasti matanya waspada banget kalau ada gundukan. Tapi ternyata, meski udah ada polisi tidur di beberapa titik, masih banyak pengendara motor dan mobil yang ngebut seenaknya di jalan kampung. Tiap sore, suara motor racing berseliweran kayak di sirkuit Mandalika. Cimug yang duduk di depan rumah sambil ngemil kerupuk jengkol geleng-geleng kepala,
Itu orang-orang gak takut polisi tidur, ya? Sampai suatu hari, Pak RT mengadakan rapat warga di balai pos ronda. Suaranya lantang dan penuh semangat. Warga sekalian, demi keselamatan anak-anak kita harus tambahin polisi tidur di jalan kampung kita. Apalagi banyak anak kecil yang main sepeda. Jangan sampai ada korban lagi kayak Cimug. Kasihan dia sampai ompong. Semua warga langsung menoleh ke Cimug yang duduk sambil senyum-senyum canggung. Ada yang ketawa kecil, ada juga yang bertepuk tangan, hidup ompong. Cimug merasa geli sendiri, tapi juga bangga karena pengalaman jatuhnya dijadikan pelajaran bersama. Tanpa pikir panjang, ia langsung angkat tangan. Pak RT, Mug mau bantu bikin polisi tidur, biar bisa ngebales maksudnya biar bantu keamanan. Semua orang tertawa, dan Pak RT menyambut baik. Bagus, Mug. Semangat kayak kamu harus jadi contoh anak-anak lain. Maka, keesokan harinya, seluruh warga berkumpul di sepanjang jalan utama kampung dengan semangat gotong royong. Ada yang bawa semen, ada yang bawa cangkul, ada yang bawa cetakan polisi tidur bentuk bulat lonjong kayak punggung ikan pari. Ada juga yang bagian ngasih kopi dan gorengan. Tapi yang paling semangat tentu saja Cimug. Ia datang lengkap pakai rompi oranye, helm proyek mainan, dan bawa skop kecil mainan plastik. Mug siap, Pak RT. Saya bagian kasih lapisan atasnya ya, teriak Cimug sambil berdiri tegap kayak mandor bangunan. Saat warga mulai bekerja, Cimug ikut serta dengan serius. Dia ikutan ngaduk pasir dan semen meskipun sering belepotan. Kadang adukannya jadi terlalu encer kayak bubur, kadang juga terlalu kental kayak dodol. Tapi niatnya luar biasa. Bahkan ada momen lucu ketika dia sok-sokan ngukur tinggi gundukan dengan penggaris miliknya dan bilang, "Pak, ini terlalu pendek, nanti mobil lewat masih bisa loncat. Kita butuh polisi tidur yang bikin ngantuk langsung mimpi." Semua yang dengar ngakak berjamaah. Pak Anwar, tukang bangunan yang diundang khusus buat bantu, berkata sambil menahan tawa, "Cimug, kalau kamu jadi insinyur jalan, semua jalan bisa jadi roller coaster." Tapi Cimug tak gentar. Dia tetap semangat melanjutkan tugasnya. Bahkan saat waktu istirahat, dia keliling bawa toples permen. "Ayo, yang capek silakan ambil satu. Tapi habis itu kerja lagi ya." Layaknya ketua panitia, Cimug benar-benar bikin suasana gotong royong jadi semarak. Gak hanya itu, Cimug juga bikin papan peringatan dari kardus bekas. Dia tulis besar-besar dengan spidol, "Awas, polisi tidur super." Dan ditempel pakai isolasi ke tiang listrik dekat lokasi. Anak-anak yang lihat ikut bantu menghias pakai gambar polisi beneran yang lagi tidur pakai selimut dan topi miring. Lucunya, ada warga yang betulan percaya itu gambar asli dari Dishub. Padahal itu hasil kreasi Cimug dan kawan-kawan. Setelah berjam-jam bekerja di bawah sinar matahari dan peluh bercucuran, akhirnya polisi tidur buatan warga rampung juga. Hasilnya, luar biasa. Polisi tidur kali ini lebih tinggi, lebih panjang, dan lebih bikin jenggulan. Bahkan motor bebek lewat aja harus pelan-pelan. Kalau nggak bisa, terbang bebas, seperti roket. Cimug menatap hasil karya kampung itu dengan rasa puas. Tangannya di pinggang, mulutnya masih ompong, tapi senyumnya lebar. Ini baru namanya polisi tidur kelas berat. Orang ngebut bisa langsung mimpi buruk, katanya bangga. Warga yang lain mengangguk-angguk puas. Akhirnya, kampung mereka bisa jadi lebih aman, terutama buat anak-anak. Tapi di balik keseriusan pembangunan itu, Cimug tetap membawa sisi kocaknya. Saat Pak RT bilang, "Terima kasih untuk semua warga, terutama Cimug yang sudah inspiratif." Cimug menjawab, "Iya, terima kasih juga buat Gigi Mug yang gugur demi kemajuan kampung ini." Semua warga langsung tertawa keras. Bahkan Bu RW sampai nangis karena ketawa sambil makan onde-onde. Sejak hari itu, Cimug jadi semacam pahlawan lokal. Anak-anak kampung sering menyanyikan lagu buatnya. Cimug, si ondel-ondel giginya hilang karena aspal, diiringi rebana dari tutup ember dan sendok kayu. Tapi Cimug gak marah. Ia justru bangga, karena dari kejadian lucu itu, semua orang bisa belajar dan jalan kampung jadi lebih aman. Setelah pembangunan polisi tidur baru yang katanya kelas berat itu selesai, hari-hari di kampung pun jadi lebih tertib. Suara motor yang biasanya meraung seperti jet tempur sekarang mulai menurun volumenya. Mobil-mobil juga melambat sebelum melintasi polisi tidur. Apalagi yang ceper,
sampai harus miring dulu kayak mau ngerayap. Dan siapa yang paling senang melihat semua itu? Ya jelas, Cimug. Si ondel-ondel kecil yang giginya tumbang demi tertib lalu lintas kampung. Namun, Cimug merasa ada satu hal yang belum ia lakukan, yaitu mencoba lagi melewati polisi tidur baru dengan sepeda kesayangannya. Sejak jatuh dan gigi copot, ia memang jadi trauma. Tapi setelah melihat warga saling gotong royong, jalanan jadi lebih tertib, dan semua orang menghargai polisi tidur, Cimug jadi punya semangat baru. Mug gak boleh kalah terus. Polisi tidur gak boleh jadi musuh selamanya. Katanya dengan mata membara penuh tekad sambil menatap sepedanya yang sudah dicuci bersih dan diganti stiker baru bertuliskan Cimug Racer 77. Sore itu, setelah memastikan angin ban cukup, rantai sudah dikasih oli kelapa buatan maknya, dan rem sudah digosok pakai amplas bekas sandal Swallow, Cimug berdiri di ujung gang dengan sepeda menghadap langsung ke polisi tidur terbaru yang dijuluki warga, Gunung Mini. Ia mengatur napas. Hari ini, Mug harus bisa lewat dengan gaya, katanya sambil merenggangkan otot leher dan lututnya yang pendek. Di sampingnya, anak-anak sudah berkerumun, menonton seperti sedang lihat atraksi sirkus. Mug, hati-hati lo ya, ini polisi tidur bisa bikin motor tetangga semalam nyangkut, teriak Tati. Kalau Mug terbang lagi, jangan lupa dadah dulu di udara, timpal Deden sambil tertawa. Tapi Cimug hanya menjawab dengan gaya sok tenang. Tenang, kali ini Mug udah siap. Sepedaku bukan sepeda biasa, ini sepeda petarung. Namun yang tidak diketahui Cimug adalah, rem belakangnya ternyata belum dicoba lagi. Karena terlalu semangat mempersiapkan stiker dan oli, Cimug lupa bagian paling penting dari sebuah sepeda, sistem pengereman. Dan itu adalah awal dari kejadian konyol yang tak akan dilupakan warga kampung selamanya. Cimug mulai mengayuh pelan. Anak-anak mulai bersorak. Mug, Mug, Mug. Dia menambah kecepatan. Ban sepeda mulai menggelinding makin cepat. Angin mulai menyibak rambut ijuknya yang terpasang di kepala ondel-ondel. Sarung kuningnya berkibar, topengnya menegang, dan tangan kirinya diangkat ke atas sambil berteriak. Awas polisi tidur. Mug datang. Lalu, hanya dalam hitungan detik, roda depan menyentuh polisi tidur. Tapi karena laju yang terlalu kencang dan rem yang tidak bekerja, sepeda Cimug terangkat seperti pesawat lepas landas. Wah, teriak Cimug, bukan karena gaya, tapi karena panik luar biasa. Tangannya mencengkeram stang, tapi roda belakang sudah tidak menyentuh tanah. Sepeda melayang di udara seperti adegan slow motion di film laga. Anak-anak menjerit. Beberapa warga dewasa sampai spontan berdiri dari kursi depan warung. Cimug terbang. Betulan terbang. Tidak hanya ngelewatin polisi tidur, tapi juga sempat melayang di atas pagar rumah Pak RT, hampir menyundul antena televisi tetangga, dan akhirnya mendarat dramatis di semak-semak depan rumah Bu Kokom. Suara dedaunan pecah, suara ranting patah, dan lalu, huft. Cimug muncul dari semak-semak dengan topeng miring, rambut ijuk rontok, dan mulut penuh daun pandan. Semua penonton langsung lari ke arah semak-semak. Mug, kamu hidup? Deden langsung teriak. Cimug berdiri pelan-pelan, menepuk-nepuk tubuhnya yang penuh daun. Ia mengangguk pelan, lalu teriak, remnya nggak nangka aap, dan langsung terduduk lagi di tanah. Semua orang yang mendengar langsung tertawa terpingkal-pingkal. Bahkan Bu Kokom yang sedang masak kol goreng di dapur, keluar sambil bawa spatula dan tertawa melihat semaknya berantakan. Ya Allah Mug, kamu kok bisa nyasar ke kebun mak? Setelah suasana reda, Pak RT datang sambil memegang walkie-talkie mainan. Cimug, kamu saya nobatkan sebagai penakluk polisi tidur pertama di kampung ini yang sukses terbang lintas pagar, kata Pak RT sambil menyematkan topi bekas tukang parkir ke kepala Cimug. Anak-anak langsung bersorak, hidup Mug, hidup Mug. Meski badannya pegal-pegal dan semak-semak masih nempel di baju, Cimug tetap senyum lebar. Bahkan dia berkata, mulai sekarang Mug akan bikin pelatihan khusus, sekolah terbang polisi tidur. Dan tawa pun pecah kembali. Warga tak henti mengingat momen itu sebagai salah satu kejadian paling lucu dalam sejarah kampung. Dan yang luar biasa, sejak hari itu, semua anak-anak kampung jadi lebih hati-hati saat bawa sepeda. Bahkan mereka suka bilang, jangan ngebut, nanti kayak Mug, terbang ke semak-semak. Cimug pun dengan bangga menjawab,
Itu bukan jatuh, itu strategi pendaratan darurat. Sejak saat itu, banyak anak-anak yang datang ke rumah Cimug minta diajarkan teknik terbang aman. Tentu saja Cimug langsung membuka kelas khusus di depan rumahnya. Ia taruh 2 batu bata sebagai kursi murid dan papan tulis dari kardus bekas. Di situ dia mulai menjelaskan dengan serius. Pertama, kalian harus punya sepeda yang bannya minimal 2, jangan 1. Kedua, jangan lupa rem dicek, kalau gak mau jadi meteor jatuh. Ketiga, jangan ngebut kalau belum siap landing. Anak-anak manggut-manggut, walau ujung-ujungnya malah pada main baling-baling. Lucunya, gara-gara peristiwa itu, warga jadi semangat bikin tanda peringatan lucu di sepanjang jalan. Ada tulisan, hati-hati, polisi tidur baru belajar tidur. Atau, turunkan kecepatan, jangan sampai terbang seperti Mug. Bahkan ada juga gambar Cimug sedang terbang dengan topeng miring dan tulisan, pahlawan polisi tidur. Jalan kampung yang dulu sepi, sekarang jadi destinasi edukatif, tempat anak-anak belajar tentang keselamatan dengan cara yang menyenangkan. Sementara itu, sepeda Cimug pun jadi ikon baru. Meski goresan dan penyoknya sudah banyak, tapi Cimug tetap menyayanginya. Ia beri nama, Garuda Roda 2. Bahkan di bagian depan, ia tempel bendera kecil dan plakat buatan sendiri bertuliskan, telah membawa pilot Cimug terbang lintas RW 4 RW 5 tanpa visa. Semua orang yang lewat pasti tersenyum lihat sepeda itu. Bahkan kadang ada orang tua yang bilang ke anaknya, kalau kamu malas sekolah, ingat Cimug. Dia jatuh dari sepeda tapi semangatnya gak pernah jatuh. Namun, bukan berarti semua hari-hari Cimug hanya berisi tawa. Ia juga merenung. Satu malam, saat duduk di beranda rumah, ia melihat jalan yang baru ditambal, dengan polisi tidur baru yang lebih lebar dan ramah pejalan kaki. Ia tersenyum sendiri, lalu berkata, ternyata 1 gigi bisa bikin banyak orang berubah ya. Sebuah pelajaran yang tak semua orang sadari, bahwa dari insiden lucu sekalipun, bisa muncul perubahan baik di masyarakat. Besoknya, Cimug kembali bersepeda, tapi kali ini pelan. Ia memakai helm sepeda, yang dibuat dari baskom plastik, memakai sabuk pengaman dari tali rafia, dan di belakang bajunya tertempel tulisan, gigi boleh copot, semangat tetap nempel. Anak-anak kampung menyoraki, ayo Mug, tapi jangan terbang lagi ya. Cimug tertawa lebar dan menjawab, sekarang Mug bukan mau terbang. Mug mau ngantar pesan, jangan anggap remeh polisi tidur. Alhamdulillah, cerita lucu kita hari ini sudah selesai ditonton. Terima kasih banyak teman-teman semuanya yang sudah mengikuti kisah kocak ondel-ondel Cimug dari awal sampai akhir. Semoga bisa bikin senyum, ketawa, sekaligus jadi pelajaran buat kita semua. Jangan lupa ya untuk selalu bersholawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya. Karena sholawat itu bukan cuma bentuk cinta, tapi juga sumber keberkahan hidup. Kami juga ingin berpesan agar kita semua tetap bertakwa dalam setiap langkah. Sekecil apapun kejadian, seperti jatuh karena polisi tidur, bisa menjadi pengingat untuk lebih hati-hati dan tidak sembrono dalam hidup. Kami mendoakan semua penonton semoga diberikan rezeki yang banyak oleh Allah Ta'ala, dimudahkan segala urusan, dan diberi keberkahan dalam keluarga, pekerjaan, dan kehidupan dunia akhirat. Kabar khusus bagi kalian yang menjawab pertanyaan di deskripsi dengan benar di kolom komentar, akan kami doakan bisa naik haji setiap tahun. Amin ya Rabbal Alamin. Dan kalaupun jawabannya belum benar, tetap akan kami doakan supaya kalian semua selalu sehat, panjang umur, dan hidupnya penuh kegembiraan. Yang penting berpartisipasi dan ikut bersenang-senang bersama keluarga Cimug. Terakhir, tulis juga ya request judul cerita, apalagi yang kalian ingin kami angkat bareng Cimug si ondel-ondel gokil ini. Mau cerita lucu? Cerita sedih? Cerita petualangan? Tulis aja bebas. Insya Allah nanti kita bikinin videonya. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.